sedang dan berat, terutama cerebral palsy yang disebabkan oleh cerebral palsy atau lumpuh otak Bapak yang kita kenal, yang sama dengan yang sekarang lagi booming itu adalah Bu Santi itu yang kemarin demo di HI, yang kemarin sempat dibahas viral, itu adalah seperti itulah keadaan kami. Kemudian disebabkan oleh epilepsi, bisa disebabkan oleh retardasi mental. Contoh anak saya Sipa ini ganda Bapak. Jadi Sipa ini selain cerebral palsy, dia termasuk retardasi mental Bapak. Jadi makanya dia asik main HP saja, mohon maklum Bapak ya. Jadi seperti itulah kondisinya Bapak. Nah jadi kami di yayasan ini secara terus makin lama makin bertambah Bapak. Anggota yang mengenal Daksa Banua makin bertambah. Saya juga kaget Bapak. Ya kaget di Kalsel terutama itu sangat luar biasa ternyata. Nah kemudian tujuan kedua untuk hari ini, tujuan audiensi kami adalah memohon dukungan Bapak terkait dengan proses penyusunan pergub pemenuhan hak disabilitas, khususnya dalam proses pendataan yang sedang berlangsung. Ya, kenapa? Kami dalam proses pendataan ini sangat boleh dibilang ya ada, nanti kita diskusikan, ada tarik ulurnya lah. Ada persepsi yang masih membingungkan kami Bapak, ya, membingungkan kami. Kemudian proses percepatan dan kemudahan pendataan itu yang mungkin perlu kami butuhkan Bapak. Kemudian yang tujuan ketiga adalah memohon dukungan adanya rumah sakit disabilitas khusus di Provinsi Kalimantan Selatan. Perluasan, maksud kami itu adalah perluasan layanan RSJ di Sambangliung, kemudian bisa diperluas layanannya. Yang bayangan kami selama ini di disabilitas di Sambangliung itu ada merawat ODGJ saja. Nah, kenapa alasan ini muncul? Ini ada ceritanya Bapak. Kami hampir 15 tahun ini mencari layanan medik yang sesuai dengan keinginan dan sesuai, bukan keinginan Pak ya, yang minimal bisa memberikan ada perubahan kebaikan anak-anak kami selama 15 tahun ini Pak. Yang kami rasakan ada perdebatan masalah obat BPJS-nya luar biasa Bapak. Jadi kami ini bingung kalau kami disandingkan dengan rumah sakit umum yang selama ini, kami ini kalah terus Pak. Tidak boleh dibilang terpinggirkan. Akhirnya kami berpikir, kenapa ya tidak di Sambangliung saja dikembangkan? Kami khusus disabilitas, gitu. Jadi khusus ketika disabilitas larinya ke Sambangliung. Nah terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang itu kami mungkin belum lain ranah kami Pak. Artinya begini, kami meminta itu ada rumah sakit khusus lah, ya khusus yang memang kami ini ketika kami anak kami ini kan kebetulan alhamdulillah sehat Pak. Sehat dalam artian konteks tidak sakit, tapi memang disabilitas. Nah, ketika sakit, janganlah ke rumah sakit umum Pak. Kalau bisa, khusus rumah sakit disabilitas. Seperti yang di Sambangliung, kayak misalnya kayak mohon maaf kalau yang orang ODGJ larinya ke Sambangliung kan gitu Pak ya. Nah, kalau disabilitas, ya udah larinya ke Sambangliung lah. Dengan catatan ada layanan khusus Pak. Jangan sampai disamakan dengan, mohon maaf, tanda bukan membedakan, cuma kalau khusus itu lalu kena mutu layanan itu pasti akan meningkat. Kenapa? 15 tahun ini kami bahkan ini dengan obat yang cara layanan medis yang sekarang ini konvensional ini tidak ada perubahan Bapak. Mohon maaf, bahkan boleh dibilang makin menurun. Yang apa yang sudah Bapak lihat seperti itu. Nah, saya membayangkan, andaikan ada apalagi sekarang BRIN itu dituntut riset Pak. Kami siapa? Anak kami dijadikan bahan riset. Contoh kayak sekarang lagi booming terkait dengan obat ganja itu. Kami konteksnya bukan mendukung ganja. Artinya kenapa Bu Santi itu sampai demo seperti itu? Karena tidak ada perlakuan medis yang membuat perubahan ke anaknya. Itu substansinya di situ Pak. Nah, itulah saya sampai berpikir dan bahkan mungkin minta dukungan supaya poin nomor 3 itu di Kalsel terutama Pak, kalau ada bapak-bapak, ini di Indonesia tidak ada Pak. Ini hanya curhatan Daksa Banua yang menyampaikan ide itu. Kalau itu disambut, apalagi hari ini hadir Ibu Direktur itu memungkinkan atau tidak, saya tidak tahu. Apalagi bapak-bapak dari penentu kebijakan ini mendukung, mungkin di Kalsel dan di Indonesia baru ada di Kalsel nantinya. Yang khusus rumah sakit RSJ yang
memperluas layanannya terhadap khusus disabilitas. Tapi kami minta juga Pak, disabilitas sedang dan berat yang diprioritaskan. Ya begitu Pak ya, supaya kami bisa lebih merasakan perubahannya. Nah, itu poin tujuan audiensi kami hari ini Pak. Nah, mungkin lanjut Pak. Latar belakangnya masalah redaksional pemahaman tunadaksa. Mungkin gambarannya apa yang sudah Bapak lihat sendirilah itu tunadaksa Pak. Ya, kita lewatin saja. Kenapa? Intinya tunadaksa ini disebabkan oleh sebelum lahir, ketika kelahiran, setelah saat lahir, dan setelah lahir. Nah, perlakuan-perlakuan prenatal, neonatal, dan postnatal istilah medis saya pinjam Pak itu ya. Itulah yang harus ada fokus Pak. Harus ada fokus. Kenapa alasan rumah sakit disabilitas itu menjadi bayangan saya menjadi penting sekali Pak. Karena tiga itulah yang menjadi selama ini belum fokus Pak. Kami itu hanya jangan itu sambil lalu aja. Ya sudah diberi obat ini, sudah boleh kayak gitu. Sehingga tidak ada menyebabkan progres yang signifikan. Nah mungkin itu Pak latar belakangnya. Nah kemudian ini saya pinjam Pak dari Bappenas data-data terkait disabilitas. Khusus saya pinjam itu data di Kalsel Pak. Artinya apa? Disabilitas sedang dan berat itu 2,3% dan 6,2 juta yang menyebabkan disabilitas sedang dan berat. Artinya apa? Data ini tidak main-main Pak. Cukup. Mohon selamat datang ini. Mohon maaf. Oke, saya lanjut Bu ya. Oke. Jadi data disabilitas ini sangat luar biasa mencengangkan sebenarnya Pak. Nah, jadi ini saya pinjam Pak, saya kutip. Kemudian data yang saya kutip dari Bappenas, ternyata di Kalsel itu 80 ribuan, 80.113 orang disabilitas. Ya, ini Bappenas Susenas tahun 2020. Nah, kita lagi secara Kalsel tadi di Kalsel itu ada 11.392 disabilitas. Nah, mohon maaf di Kabupaten Banjar itu ada kosong datanya Pak. Secara nyata ada orang Banjar Naila Pak. Artinya Naila harus ada satu di situ Pak, yang kosong. Artinya apa? Pendataan ini sudah tidak update 2 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Itu ternyata tambahan ini selalu meningkat. Ya, artinya itu yang mau saya sampaikan. Jadi ini saya pinjam dari Dinas Sosial Kalsel Pak Yudi ya. Seperti itu kondisi disabilitas di Kalsel. Nah, jadi Kabupaten Banjar itu sebenarnya ada Pak. Artinya ini lebih dari 11.000. Ya. Nah, itu saya mau menyampaikan itu. Nah, kemudian kemarin saya pinjam ya terkait dengan pendataan Pak. Pendataan disabilitas ini update per Juni yang EKTP Pak. EKTP itu baru 8.035 yang secara sistem membuat EKTP disabilitas. Artinya kalau kita balik ke sini ke Provinsi Kalsel baru 10% Pak. Kan 80.000 Pak ya. Ya, 80.000 data Kalsel, tapi ketika yang mengurus EKTP itu baru 8.035 orang penyandang disabilitas di per Juni 2002. Sedangkan sekarang pemerintah sedang menggiat-giatnya program pendataan EKTP. Kenapa? Ini yang menyulitkan kami Pak. Kenapa di awal tadi ada audiensi itu masalah pendataan? Masalah pendataan inilah yang menyebabkan kami ini boleh dibilang terluntang-lantung tuh kalau pinjam bahasanya seperti itu Pak. Terluntang-lantung tuh bahasanya begini Pak. Mohon maaf. Kebingungan kami Pak ya. Jadi Dinas Sosial punya data sorangan. Bahkan program-program punya data sorangan. Kan gitu Pak ya. Kemudian saya pun sendiri secara yayasan nih kami berkumpulan ada 40 Pak datanya. Nah, ketika kami sodorkan ketika ke dinas kayaknya tuh kada bisa match anunya. Kenapa? Dinas Sosial punya kriteria DTKS yang miskin-miskin. Nah, contoh kayak kami kada kawan masuk dengan programnya Dinas Sosial. Karena DTKS-nya kada masuk kriterianya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kami itu kebingungan, Pak. Ada persepsi-persepsi dan aturan memang saya paham betul karena Dinas Sosial punya aturan sendiri karena pegangannya adalah Permensos yang
DTKS itu kan begitu Pak. Nah kemudian masalah pendataan ini kemarin saya sudah berkoordinasi ke Dirjen Dukcapil Pusat. Terima kasih, selamat datang Bu Kepala Dinas Sosial Bu Haja Siti Nuryani. Terima kasih Bu. Mohon maaf mendahului Bu. Silakan Bu. Maaf nih. Saya siapkan. Oke, saya lanjut Bu Kepala Dinas Sosial. Terima kasih atas kedatangannya Bu Dr. Haja Siti Nuryani Bu ya. Oke, jadi pendataan itu Pak yang mau membuat kami itu boleh dibilang menyebabkan kami kebingungan sendiri, sehingga layanan terhadap kami itu boleh dibilang sampai sekarang harus kami perjuangkan Pak. Itulah alasannya Pak. Nah artinya apa? Kami minta dukungan proses pendataan ini kami dipermudah Pak. Nah, saya sudah memang berkoordinasi ke Dinas Dukcapil terkait dengan bagaimana pendataan di EKTP ini menjadi basis sentral satu fokus tujuan pendataan, Pak. Karena memang kemarin kami koordinasi dengan salah satu dirjen pada saat Zoom meeting itu sepakat pendataan terkait dengan disabilitas itu mengacunya ke Dinas Dukcapil yang terdaftar di Dukcapil, Pak. Kemudian untuk mendapatkan layanan disabilitas itu ada meminta ke Dinas Sosial, itu namanya biodata Pak. Ya maaf, bukan ke Dinas Sosial, ke Dukcapilnya. Dukcapilnya itu harus meminta biodata. Sehingga ketika misalnya anak kami yang sudah 17 tahun ke atas itu punya EKTP, tapi ketika berurusan terhadap layanan layanan publik itu harus melampirkan biodata bahwa kami itu penyandang disabilitas. Ya oke lah, itu enggak jadi nanti sebenarnya alangkah kedepannya nanti itu bisa simpel satu kartu saja Pak, sehingga kemana-mana saya boarding pass orang tahu bahwa Sipa seorang disabilitas kursi roda, dan pesawat pramugarinya sudah tahu tugasnya terkait penumpang yang berkursi roda. Mungkin seperti itu contohnya Pak. Nah itu menjadi penting bagi kami Pak, proses pendataan itu yang diakui Pak ya. Yang diakui oleh nasional dan negara ini adalah yang tercatat di Dukcapil. Menjadi persoalan, mungkin mohon maaf Bu Kepala Dinas Sosial, dan sesuai dengan penyusunan Pergub dan undang-undang juga kita, itu mensyaratkan untuk mendapatkan layanan seorang disabilitas itu ada KPD Pak. Ada kartu penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Dinas Sosial. Nah ini yang justru malah tadi bahasa saya itu kami itu kebingungan. Karena yang mana yang dipakai kan begitu Pak. Ya, karena ada KPD dari Dinas Sosial, ada dari Dirjen Dukcapil. Nah, ketika pendataan misalnya di BPJS ini yang mana dipakai? Nah, jangan sampai ini menjadi miss itu terhadap bagaimana kami mendapatkan layanan. Nah, kita ini sedang menyusun Pergub. Ini mohon Pak, kami meminta khusus kami ini supaya ini bisa disinkronisasikan Pak. Kan begitu Pak ya, supaya ini link yang mana sih yang kita pakai. Nah, jangan sampai nanti Ibu dari Dinas Sosial sudah menganggarkan untuk KPD-nya Bu ya, tapi tidak diakui juga oleh pusat. Kan buang-buang dana juga Bu ya. Nah, ini yang mungkin dari Bapak-bapak, ini yang mana sih yang dipakai? Kan begitu Pak, kami kan kebingungan. Itu yang tadi saya pinjam bahasanya luntang-lantung tadi Pak. Nah mungkin bisa dipahami Pak ya sampai di situ. Artinya kenapa saya mengangkat pendataan ini menjadi penting? Ketika kami data ini diakui, contoh disabilitas sedang dan berat semua ini diakui, kan ketika data pemerintah mau membantu kami itu kan sudah resmi Pak kami Pak. Bayangan kami seperti itu. Nah jangan sampai kami ini kelewatan terus Pak ya, mohon maaf. PKH kelewatan, apalagi mungkin kelewatan harus Pak. Yang kami ini, kalau yang lain mungkin dapat, tapi kami kelewatan. Nah, kayak Arya ini berhak gratis, tapi alhamdulillah sudah kita urus Pak ya, beasiswanya Pak. Tapi perjuangannya Pak ya, panjang banget. Nah, masalah kursi roda sekarang yang elektrik Pak, sedang kita perjuangkan. Minta bantuan sampai sekarang
Iya, nah itulah Pak. Jadi mohon akhirnya sementara beli sendiri. Nah jadi seperti itu Pak. Berapa pentingnya pendataan ini Pak ya. Oke, lanjut. Nah ini saya pinjam masalah rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang sudah mungkin bapak-bapak pimpinan sudah mengetahui. Artinya strategi nasional itu pendataan dan perencanaan inklusif itu nomor 1 Pak. Penting sekali. Makanya saya menyampaikan ke Bapak sekalian, ke pimpinan Dewan ini, kami meminta Pak, bahasanya meminta pendataan kami ini tolong diperhatikan, disinkronkan bahasanya. Nah, kemudian strategi 2 penyediaan lingkungan tanpa hambatan. Nah, ini semua Pak, mohon maaf, terutama strategi 6 pendidikan dan keterampilan. Apalagi 7 akses pemerataan dan layanan kesehatan. Kami yang sedang dan berat, mohon maaf Pak, belum maksimal kami rasakan Pak. Jadi poin-poin ini ya harus saya sampaikan Pak. Sehingga inilah yang Bapak lihat sendirilah. Kan begitu Pak. Ya, terutama akses pemerataan layanan kesehatan tadi, betapa pentingnya rumah sakit disabilitas yang khusus tadi Pak. Itu korelasinya Pak dengan data itu. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, kemudian hak kesehatan kami ini Pak, ini undang-undang bicara Pak, bukan kami Pak. Jadi hak memperoleh informasi komunikasi, memperoleh kesamaan kesempatan akses sumber daya, memperoleh kesamaan kesempatan layanan kesehatan yang aman dan bermutu Pak. Sekali lagi Pak, kami menuntut, bukan menuntut terlalu ekstrim, meminta yang bermutu Pak. Kalau sedang dan berat ini kalau hanya setai-tayuhnya kami Pak, kadang aduh ya kita tuh, gitu loh Pak. Yang bermutu Pak. Sehingga dokter-dokter kami yang hebat-hebat itu bisa fokus mengadakan riset tuh ke kami ini nah. Makanya tempat rumah sakit disabilitas khusus itulah yang kami butuhkan. Itu persepsi saya Pak ya, kami ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan aturan, kami tidak tahu ke depannya. Itulah urgensi rumah sakit khusus disabilitas itu tadi Pak. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya. Ini problem juga Pak. Nanti di depan saya sampaikan. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah. Contoh Akila Pak. Akila kalau BPJS-nya kadang-kadang kosong Pak. Obat, mohon maaf Bu Nurul, obat apa? Ya, itu kadang-kadang kosong Pak yang di BPJS-nya. Iya. Ya, akhirnya kejang-kejang terus Pak. Akila itu. Tidak cocok. Jadi kompleks sekali Pak. Jadi kami ini kompleks sekali. Saya yakin kalau dokter-dokter ahli sangat tahu persis. Tapi regulasi kita terhadap layanan rumah sakit umum yang sekarang konvensional ini itu tidak berpihak ke kami Pak. Tidak berpihak sama sekali. Mohon maaf bahasa saya kalau saya sampaikan. Sehingga kami ini ya itu Pak. Makin hari itu makin drop Pak keadaannya. Okay? Nah, kemudian memperoleh perlindungan dan penelitian itu tadi Pak, itu yang maksud saya. Kami itu jadikan riset boleh, siap kami Pak. Tapi ahli-ahli yang bertanggung jawab kan begitu Pak. Nah itu. Jadi, perawatan lunaksa tergantung penyebabnya, perluas penyakit, bagaimana keparahannya, dan program rehabilitasi Pak. Nah rehabilitasi ini yang mungkin kami juga perlukan. Salah satunya nanti saya sampaikan di depan. Nah ini program-program rehabilitasi terlalu teoritis Pak, ada terapi okupasi kami perlukan Pak. Terapi okupasi itu ya dipijat-pijat gampangnya bahasanya. Kemudian terapi itu dilatih gerakan-gerakan motoriknya. Terapi wicara itu kami butuhkan yang boleh dibilang itu secara konsentrasi Pak. Selama ini datang ke dokter, mohon maaf, dokter ya. Kami disuruh, ibu nanti anak orang tua lakukan ini ya. Kami Pak mencari duit Pak. Orang tuanya kan kalau fokus lagi ngajarin anak itu persoalannya. Jadi kami butuh yang rumah sakit khusus tadi Pak. Nah mungkin itu Pak. Jadi itulah keadaan layanan terhadap disabilitas sedang dan berat. Nah mendampingi anak penadaksa itu Pak ngalih benar Pak. Masalah intelektualnya, fisiknya dan sebagainya apa yang Bapak lihat sekarang ini. Nah permasalahannya itu Pak. Di Kalsel boleh dibilang saya inventarisir Pak. Belum ada panti khusus tunadaksa Pak. Di Kalsel, mohon maaf Bu Kepala Dinas Sosial, memang ada niat baik Pak. Di tunanetra itu sudah ada
layanan yang tunadaksa fisik, fisik Pak ya. Tapi itu yang mungkin dewasa yang bisa mandiri Pak. Mungkin niatnya dari dinas sosial, tapi yang maksud kami yang sedang dan berat itu Pak, khusus itu Ibu ya, itu belum ada di Kalsel. Kalau A ada sudah di batas kota yang plus ada layanan fisiknya. Kemudian B mungkin BPAL 17 Pak ya, B dan C. Yang D-nya belum ada Pak. Saya keliling mencari tidak ada untuk anak saya Siva ini Pak. Nah mungkin menjadi PR kita semua. Kemudian belum ada tempat pusat layanan terpadu disabilitas sedang dan berat itu tadi Pak. Nah itu ada sudah niat baik dari pemerintah provinsi itu mengembangkan pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusi yang di perdagangan Pak. Kami apresiasi Bapak juga sebenarnya, tapi itu di bawah dinas pendidikan provinsi. Tapi justru malah beliau yang ada di UPT PLDPI malah kewalahan Pak. Namanya pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusi, tapi ada problem bagaimana penganggaran di sana, SDM di sana. Sedangkan namanya itu menggerojok kami yang disabilitas lari ke sana. Jadi kebingungan bapak-bapak di sana, ibu di sana juga. Kami menuntut, tolong dong kami kan termasuk pusat layanan disabilitas Pak. Tapi ternyata di sana tidak bisa melayani kami. Itu persoalannya. Oke. Nah, kemudian 3, sulitnya mencari profesional guru, terapis, psikolog, ya, pusat rehabilitasi yang khusus melayani disabilitas sedang dan berat. Profesional guru Pak, banyak bukahan melayani kami nih, apalagi insentifnya yang rendah, hilangan Pak bukahan. Melihat aja kan jauhnya. Terapis paling-paling cek bayar 100. Psikolog kemana bukanya? Ke Deda Pak cari psikolog. Nah ini menjadi PR kita Pak. Padahal psikolog ini kami ini perlu mental orang tuanya ini lah, down sebertaan kami ini Pak. Mental kami ini perlu direhabilitasi Pak. Mencari psikolog yang profesional di Kalsel masih kesulitan Pak. Ada tapi kami masih kesulitan. Mungkin itu Pak. Nah kemudian layanan publik masih belum akses tunadaksa kursi roda. Tempat pariwisata Pak, kami hendak juga Pak melihat-lihati kayak orang juga. Masjidnya ada keluhan teman saya anak masjid ngalih Pak Nerja, wudunya ngalih. Kalau Pak kursi roda Pak, kayak Arya ya. Nah jadi itu Pak, masjid belum akses juga Pak kita. Sekolah apalagi, ada SLB, saya pernah ada ditawarin SLB di Banua Anyar. Saya datangin Pak, ternyata ada akses Gisan Sipa Pak. Namanya aja SLB inklusi, ya mohon maaf, ini sedikit menyampaikan Pak, tapi itulah keadaannya Pak. Nah jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian permasalahan tadi Pak, kenapa jadi obat, kemudian layanan terhadap kesehatan kami itu menjadi problem. Itu PMK 52/2016 itu terhadap tarif pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan itu menjadi kontradiksi Pak terhadap penyandang disabilitas sedang dan berat. Kenapa? Ya, karena yang di PMK 52/2016 hanya terbiayai itu hanya kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, kaki palsu, tangan palsu, korset tulang belakang, kolomak truk. Dengan catatan atas indikasi medis. Itu catatannya pulang Pak, alihnya Pak. Jadi semua yang dilayani BPJS kalau pian tahu Pak, memang bujur dari BPJS, tapi tidak sampai ke kami Pak. Kededak yang terbiayai, yang mungkin ada BPJS itu hiburan aja Pak sebenarnya untuk menghiburi kami. Tapi aturan PMK 2000 itu sudah 3 kali perubahan Pak. PMK 52/2016 sampai saya hafal 3 kali perubahan, hanya merubah pasal 25-nya Pak. Pasal 25 itu hanya tarif yang sekarang selalu kita perebutkan di Senayan itu Pak. Terkait dengan pasal 24-nya, terkait yang ini Pak, itu tidak pernah dirubah Pak. Yang alat yang saya tampilkan ini pasal 24. 3 kali perubahan, tidak pernah orang bapak-bapak petinggi sana merubah. Padahal kami perlu yang namanya alat kursi roda elektrik Pak. Kami perlu obat yang begitu, yang gila seperti itu Pak. Tidak ada ditanggung itu. Bagaimana korelasinya Undang-Undang Nomor 8 2016 yang berpihak terhadap pemenuhan disabilitas? Tidak ada korelasinya Pak. Artinya saya bisa menuntut meminta PMK 52 dicabut atau direvisi Pak. Ini tuh Pak. Nah, itu terkait dengan PMK. Terkait dengan Undang-Undang Pendataan atau Adminduk, ya, itu
boleh dibilang masih mendiskriminasikan kita secara konkretnya, memang seolah-olah berpihak ke disabilitas, merahasiakan data disabilitas di EKTP itu ya, Undang-Undang Nomor 23 2006, kemudian direvisi Undang-Undang 24 2013 ya, pasal 84 itu betul Pak, bahasanya di KTP-nya itu tidak tercantum keragaman disabilitas, tapi dampaknya ketika EKTP contoh anak saya itu dianggap normal Pak, kan tidak ada disabilitasnya. Ketika melihat KTP anak saya itu normal, sehingga kami ketika check in, ketika apapun selalu mendapat kesulitan. Makanya saya mencoba mendiskusikan kemarin dengan Dirjen, akhirnya solusinya sementara ini ya kami harus ngeprint ke Dukcapil Pak. Dukcapil itu yang namanya minta harus lapor lagi. Ini saya mensosialisasikan ke orang tua itu belum dilakukan lagi. Saya aja mencoba masih belum berhasil meminta namanya biodata Dukcapil tuh Pak. Nah kayak model selembar ngeprint, jadi EKTP SIPA sama nanti biodata dari Dukcapil, ribetnya Pak. Bayangan saya itu sekali, Jepang sebutin aja EKTP itu, nah walaupun ada keragamannya itu Pak, kehendak kami itu. Sehingga ketika sudah ada keragaman, semua layanan kami bisa dipermudah. Itu harapan kami Pak. Nah jadi itu yang membelenggu kami itu di situ Pak. PMK, Undang-Undang Adminduk, ya. Nah harapannya bisa dibangunkan panti daksa, kemudian peningkatan UPT pusat layanan PLDPI tadi Pak, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi itu bisa ditingkatkan, khususnya untuk disabilitas sedang dan berat, jangan yang ringan aja Pak. Itu perlu kami sampaikan. Kemudian adanya insentif khusus bagi profesional yang melayani disabilitas sedang dan berat, yaitu tunjangan kesulitan mengajar Pak, yang guru-guru tadi Pak, jangan sampai bukahan Pak. Kesulitan layanan medis tadi, psikolog tadi Pak. Nah, yang kontradiksinya, contoh misalnya sampai ke pusat rehabilitasi. Padahal pusat rehabilitasi itu perlu namanya psikolog Pak. Ternyata kebutuhan tenaga istilahnya kebutuhan anggap profesional yang menjadi ASN itu hanya 1 Pak, 1:100 Pak. Di pusat layanan itu 1 psikolog melayani 100. Kalau tidak salah, mohon maaf, itu saya sudah kemarin pada saat kedatangan KND saya coba tanya-tanya, ternyata psikolognya hanya 1 Pak. Bayangkan Pak, bagaimana melayani penyandang disabilitas. Kemudian ada rumah sakit khusus tadi Pak, harapan kami seperti itu. Jangan hanya terutama di Sabang Lihun, kalau kita itu tidak hanya melayani ODGJ maksud kami Pak. Ya kami lah dilayani juga. Nah, kemudian ada tempat berkegiatan khusus tunadaksa nih Pak, kami terutama Pak. Kami selama ini ulun sekretariatnya di rumah ulun aja. Kawan kalau berkumpulan sementara ini kami kesulitan Pak ya, dengan kondisi kami ini. Adakah keringanan hati Bapak-bapak bisa ya menempatkan kami lah berkumpulan di mana, pinjam aset daerah atau apa, mungkin begitu harapan kami. Nah kemudian itu tadi tuntutan permintaan kami dicabut atau direvisinya PMK 52 2016, dicabut atau direvisinya Undang-Undang Adminduk 24 2013 pasal khusus 84 tadi Pak. Artinya itu bisa dimasukkan keragaman disabilitas di dalam EKTP kita. Tapi itu memang harus merubah undang-undang. Makanya saya sampaikan ke Bapak-bapak anggota Dewan yang mungkin bisa melanjutkan permintaan itu Pak. Nah mungkin itulah Pak, ini contoh saja Pak. Saya incer-incer jalan-jalan, andaikan di kontrakan ini Pak di Hasan Basri, depannya dibanjir, kami akan senang karena letaknya strategis. Tapi larang benar Pak, saya takut akan orang ampunnya bertelepon, sekalinya berapa? Setahun 150 juta aja. ini visual aja. Oke, visual saja. Kemudian saya coba jalan-jalan lagi ke perdagangan Bapak. Di Pemda ASN ada yang kontrak. Saya telepon lagi. Ternyata berapa 1 bulan? 27 juta. Setahun, maksudnya sebulan kontrakannya itu. Setahun Pak maksudnya. Setahun kontrakannya 27 juta. Itu pun mungkin masih perlu seadanya. Nah, itulah gambaran-gambaran kesulitan kami Pak. Ya, seperti itu. Sebenarnya kami butuh tempat. Kan gitu Pak ya? Nah, gitu. Ini mimpi aja sebenarnya saya sampaikan itu seperti itu. Mungkin ada solusi dari bapak-bapak atau mungkin bagaimana lah.
Nah, ini kegiatan kami Pak selama 2017 secara legal kita mengumpulkan, saya mencoba merekrut atau membawai lulusan PLB Unlam pada saat itu awal-awal terbentuknya yayasan. Ada 20 Pak. Ternyata makin lama kegiatan hilangan Pak, bukahan bukuannya. Sampai sekarang tinggal saya aja sorangan. Itulah keadaannya Pak. Nah, itu dulu kami berkegiatan di Kamboja Pak, kerja tempat sampai mengumpulkan. Nah, tapi pun tidak ada tempat, kami tetap eksis membantu kawan-kawan yang masih bisa kita bantu. Nah, itu kasihan itu yang pakai di ibu yang paling bawah itu. Nah, ini tambahan baru Pak di Truk Tiram Tanjung Berkat. Ini CP janda miskin. Barusan kemarin saya sudah coba usulkan kursi roda adaptifnya. Kalau yang lain ini kami semua ada di sini. Nah, ini yang baru tambahan juga. Jadi selalu bertambah Pak. Nah, ini kemarin alhamdulillah KMD sudah mendukung melalui Pak Gubernur, sudah komitmen. Kemudian Pak Wali Kota juga komitmen bantu penyandang disabilitas sedang dan berat. Tapi mungkin kami tunggu implementasinya Pak secara nyata. Nah, itu Pak. Nah, ini kami sudah melakukan, semua kami sudah lakukan Pak. Pimpinan-pimpinan Daksa Banua ini sudah melakukan Pak. Cuma belum sampai juga lagi. Nah, sampai urusan Bawaslu aja kami menuntut hak pilih juga Pak, karena si Pak ini sudah punya hak pilih Pak. Nah, jadi kami sampai mendatangi juga kayak apa kisahnya. Nah, ini kawan kami ini sampai siapa ini, saya kenal sampai lupa ini. Siapa? Ini pinter ngaji nih. Sudah pada kemana beliaunya? Nah, ini. Nah, ini itu data ini Pak, saya dapatkan di Sungai Tabuk Pak. Jadi luar biasa kalau bapaknya kerja ditinggal di sawah Pak. Ini kekakuan otot yang sangat luar biasa. Sampai lupa namanya saya. Ini tahun 2019 18 kalau tidak salah ini. 19 ya. Ini tahunnya Pak. Nah, saya ke sini. Nah, di Kabupaten Banjar Sungai Tabuk ini Pak, temannya ini orang tuanya cerita, itu hampir 30 Pak ya, daerah Sungai Tabuk itu. Artinya datanya kosong. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Ya, itu yang mau saya sampaikan Pak. Ya, ini real ini Pak. Ya, nah itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami sampai melakukan audiensi Pak. Audiensi ini memerlukan biaya yang cukup banyak. Kemarin kami mendatangkan ahli terapi ini Pak. Mohon maaf, itu yang, nah ini ahli ortopedi Pak dari Solo Pak. Masa kami hanya untuk melatih ortopedi membiayainya hampir 80 juta Pak, mendatangkan kegiatan ini Pak, kan aneh Pak. Ini ya, artinya beliau kemarin sempat melatih pengetahuan Pak, simposium kita mengadakan. Nah, artinya mencari ilmu gitu loh Pak kami Pak ya, sampai mendatangkan dari luar. Nah, padahal di sini juga sebenarnya ahli-ahli itu banyak, kan begitu Pak. Itu yang maksud mau saya sampaikan. Nah, jadi ini Pak yang lagi tren. Kami Pak secara moral, secara solidaritas kami mendukung gerakannya Ibu Santi di Jakarta. Kenapa? Itu tadi Pak latar belakangnya. Kami belum merasakan apa yang seharusnya kami dapatkan. Jadi wajar Ibu Santi mencari sampai seolah-olah mau minta ganja medisnya itu diobati untuk anaknya, yang walaupun belum tentu bisa menyembuhkan. Cuma intinya bagaimana keinginan orang tua itu supaya kesan yang terbaik lah kesan anaknya. Nah, ini menjadi PR kita semua. Ya, saya tidak tahu lagi Pak harus berkata apa. Mungkin Bapak bisa memahami semua itu. Nah, jadi itu Pak yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan atas waktu di sela-sela kesibukan Bapak-bapak pimpinan Dewan. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan kami dimohon dimaafkan, karena itu kekurangan kami Pak, karena hanya untuk demi anak-anak kami Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.